Halo Sobat Energi, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mia Dharma dalam Ruang Tamu Mia. Nah, hari ini seperti yang kemarin saya cerita, Ruang Tamu Mia goes to Bandung nih, lagi jalan-jalan. Tapi hari ini saya bawa tamu spesial karena kita ada misi yang kita mau capai di Bandung ini. Nggak cuma sekedar jalan-jalan, tetapi kunjungan ke panti asuhan. Nah, telah hadir di sini Mbak Hana yang aktif dalam Yayasan Teman Saling Berbagi. Kita ikutin obrolan saya dengan Mbak Hana ya. Nah, apa kabar Mbak Hana? Baik, Bu Mia. Nah, ini udah ada sahabat energi yang tadi saya bilang sudah hadir Mbak Hana dari Yayasan Teman Saling Berbagi. Aduh, Harus keren bareng ya banget. ngomongnya. Ya. Mbak Hana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk nggak? Sibuk, habis ini ada klien. Oh enggak. Tenang. Masih bisa ngobrol di ruang tamu Mia. Nah, aku tuh tertarik ya dengan Yayasan Teman Saling Berbagi. Boleh cerita dikit nggak Mbak asal-usulnya tuh? Wah, siap-siap 2 jam ya. Aduh, kita pesen makan dulu Oh kayaknya. iya, benar-benar. Sampai Cafe Bali tutup kayaknya. Jadi awal mula mendirikan Yayasan Teman Saling Berbagi sebenarnya karena ngerasa bahwa belum banyak orang-orang yang terlibat di panti asuhan. Banyak sebenarnya. Dalam artian banyak orang yang berdonasi. Kita pasti sering dengar ya donasi ke panti asuhan gitu. Atau misalnya berkunjung ke panti asuhan. Tapi sampai tahap itu biasanya orang-orang gitu kan. Nah, saya sendiri sebenarnya ngelihatnya anak-anak panti asuhan tuh butuh gitu sebenarnya pendampingan, karena panti asuhan tuh sebenarnya sama aja kayak lembaga pendidikan kan pada dasarnya. Ada orang tua pengasuh, kemudian ada ekosistem manajerialnya, kemudian ada anak-anak yang terlibat gitu di dalamnya. Tapi ada nggak sih yang mau mendampingi mereka, yang mau ngarahin mereka, biar nanti tuh pas saat mereka sudah tidak di panti asuhan gitu, mereka bisa hidup bermasyarakat dengan baik gitu. Itu awal mulanya dari situ gitu. Karena kita ngelihat gitu, pasti nggak enak gitu rasanya kalau jadi seorang anak panti asuhan yang dimarginalkan gitu ya. Kamu anak panti asuhan ya gitu, kayaknya kamu nggak punya orang tua ya, kamu orang miskin ya gitu. Tapi kan mereka punya hak yang sama gitu maksudnya. Hak yang sama untuk jadi diri mereka sendiri, minimal itu gitu maksudnya. Nah, pada saat bikin Yayasan Teman Saling Berbagi, kita bawa concern itu gitu, bahwa anak-anak atau remaja yang ada di dalam sana bisa bertumbuh jadi versi terbaik dengan bantuan YTSB, meskipun bantuannya cuma kecil gitu ya, cuma ngasih mentoring, cuma ngasih pelatihan gitu kan. Tapi setidaknya itu bisa ngasih gambaran gitu, gambaran kepada mereka bahwa hidup tuh luas untuk mereka jalanin gitu. Tapi tunggu dulu, aku penasaran. Awalnya tertarik. Mbak Hana kepikiran, aduh aku pengen bantu mereka nih di sisi itu, ada gejolak apa gitu? Gejolak, oke. Jadi sebenarnya ini panjang banget awalnya. Jadi singkatnya itu adalah aku dari kecil sampai umur 17 tahun kalau ulang tahun tuh nggak dirayain. Berarti selalu dirayain. Tapi kan kalau biasanya orang dirayain itu di KFC gitu kan, atau di tempat makan gitu kan. Kalau saya nggak, dirayain tuh ngundang anak panti asuhan ke rumah. Selama 17 tahun. Tapi pada saat umur 17 tahun, mulai merefleksikan sebagai seorang remaja akhir menuju dewasa muda gitu kan, bahwa sebenarnya ini ada yang salah nih empatinya. Bayangin deh, ada seorang anak panti asuhan, sekumpulan yang tidak punya ibu bapak, atau mungkin punya ibu tapi nggak punya bapak, atau sebaliknya. Kemudian ngelihat ada 2 orang tua bersama anaknya, tiup lilin dan peluk-pelukan, terus dicium dan sebagainya. Apa yang mereka rasain? Ya kan, gitu. Pada saat itu mulai merasa bahwa ini sepertinya kurang tepat gitu, cara ini gitu, cara membahagiakan ini gitu. Akhirnya pada saat umur 17 tahun tuh bilang ke orang tua, 18 tahun gak mau dirayain lagi deh ulang tahun gitu kan. Karena kebetulan aku anak tunggal, jadi selalu dirayain ulang tahunnya. Gak mau dirayain lagi gitu. Dan orang tua sepakat. Kenapa gak mau dirayain? Karena akan aku ngelihat ada pada umur 17 tahun itu ya, ada anak kecil duduk di belakang pojokan tuh diem nunduk, sedih gitu ya kayaknya. Pas aku samperin, kenapa gitu kan, maksudnya apa yang kamu rasain gitu kan.
dan si anak itu aja bilang, aku kangen orang tua aku di kampung. Itu nggak punya orang tua loh, itu yang masih punya orang tua loh gitu maksudnya. Iya. Itu udah ngerasain aku kangen gitu, sedangkan aku sebagai orang yang punya rumah tuh enak banget ya, tiup lilin, potong kue gitu, sedangkan yang di ujung pojok sana tuh merana gitu ngelihat kita gitu kan. Iya. Padahal harusnya kita maksudnya undang mereka kan seneng untuk ya. bahagia kan. Dan akhirnya pada saat 18 tahun hingga sekarang gitu kan, udah nggak ada lagi perayaan ulang tahun itu, dan akhirnya aku dan keluarga tuh milih baiknya kita aja deh yang ke panti asuhan langsung gitu untuk melihat situasi di dalam, dan kita bawa kue gitu kan ya. Itu kan beda konteksnya. Iya. Karena kita nggak bawa selebrasi kan. Hanya betul. Ini ada syukuran, ini ada kue, kita makan bareng-bareng, nggak ada orang tua tiup lilin, hanya Hana dan anak-anak gitu kan. Beda banget rasanya gitu. Rasanya jauh lebih anak-anak jauh lebih fun, tidak terbebani. Karena kalau misalnya mereka datang ke acara selebrasi, mau itu undangan ulang tahun, nikahan ataupun sejenisnya, ya mereka kayak semacam seperangkat sekelompok tempat atau anak yang udah berpakaian rapi. Jadi seperti yang ada diharuskan SOP, gitu, betul. kayak ada standar of prosedur kan maksudnya. Benar. Jadi kayak mau ngomongnya pakai istilah apa ya? Jadi kayak sesuatu yang ibaratnya nggak mau menyamakan arti dulu juga sih. Cuman maksudnya kayak kita kalau bikin pesta ulang tahun, ada tukang sulap dong datang kayak gitu. Jadi mereka untuk menghibur kita malah. Iya. Jadi tujuan awalnya untuk menghibur mereka malah kebalik ya. Kebalik kan gitu. Betul. Akhirnya mereka kan kalau kita datang ke tempat ya mereka nggak harus berpakaian rapi gitu ya. Mereka jadi diri mereka sendiri aja tanpa perlu persiapan, tanpa perlu menghafal sesuatu gitu kan. Kalau ketemu sama yang punya hajat gitu kan. Jadi beda banget rasanya gitu kan. Nah, akhirnya di situ tuh ada semacam kedekatan sebenarnya dengan dunia panti asuhan, tapi hanya sebatas selebrasi. Setelah lulus kuliah mulai terbentuk rasa senang banget di dunia sosial ini gitu kan. Akhirnya mulai mencoba menjelajahi kehidupan di panti asuhan itu seperti apa. Coba seminggu nih terus-terusan bolak-balik ngelihat pola hidup mereka kayak gimana. Ngobrol sama ibu asuhnya seperti apa. Kemudian mencoba ngambil perspektif kalau kita jadi mereka. Dan ternyata mereka nggak begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Dan ternyata mereka nggak begitu merasa seperti anak yang dimarginalkan ketika mereka dianggap apa adanya. Justru akan dianggap seperti anak yang dimarginalkan kalau kita datang ke mereka tuh dengan muka kasihan gitu. Kalau kita ngeliat mereka seperti anak kecil atau remaja lainnya, ya mereka biasa, normal gitu, maksudnya ngobrol sama kita, lebih terbuka justru di situ gitu. Akhirnya mendirikanlah komunitas Berbagi waktu itu 2018 gitu kan. Komunitas Berbagi ke panti asuhan, dan makin lama kita jadi ketemu sama framework yang ini tuh sebenarnya nggak cuma tentang panti asuhan aja gitu. Materi ini tuh dipakai bukan buat anak panti asuhan, tapi bisa juga dipakai untuk orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya refleksinya dari situ gitu. Jadi memang titik awal tuh adalah proses di panti asuhan itu yang makin lama tuh jadi kemana-mana gitu. Jadi berkembang ya. Iya, karena satu hal yang kita dapat di panti asuhan, hikmah yang paling terbesar tuh adalah kadang hidup tuh nggak cuma ngomongin pencapaian aja, tapi perasaan juga. Sahabat Image ini dicatat nih. Hidup itu nggak bicara tentang pencapaian, tapi tetapi harus juga perasaan. Wow, betul. Contoh simpelnya gini, waktu kita datang ke panti asuhan, pertama kali JTSB datang gitu kan, yang pertama anak-anak tanya ke kita tuh adalah, kakak bawa apa? Bawa uang berapa? Oh gitu. Mau ngasih kita apa? Ya kan? Yang pertama ditanyanya itu gitu. Karena mereka karena biasa orang datang itu dapat sesuatu. Dan uang itu kan pencapaian kan sebenarnya. Benar. Dan satu hal yang pernah diingat gitu ya ngobrol sama mereka waktu pertama kali riset ke panti asuhan adalah, kamu kalau di panti itu kerjaannya ngapain sih? Gitu kan? Kamu ngapain aja? Kerjaan kita tukang ngedoa. Iya, oke. Iya kan? Maksudnya, di situ kita mulai ngeliat ada yang salah nih mindsetnya. Dan anak-anak jadinya pada pingin ngambil jalan instan kan, karena ngerasa bahwa aku kesini tuh untuk nyari duit. Dari kecil sebagai seorang anak panti asuhan yang nerima uang dari sana sini, dari donatur, dari mana gitu kan. Diubah persepsi itu kalau mereka harus menyeimbangkan antara ngomongin pencapaian dalam tanda kutip itu uang dan perasaan mereka, dan itu jadi hikmah paling terbesar ya TSB sebenarnya. Mbak, salah nggak kalau saya ngomong gini? Mereka punya perasaan kayak being used gitu.
digunakan. Iya, bisa Bener nggak jadi. sih? Bisa jadi ke sana. Karena ya begitu anak di panti, ya udah sih nurut aja kamu. Biasa kita diundang untuk acara doa gitu-gitu ya. Jadi kan mau nggak mau mereka merasa di fungsinya adalah ya digunakan. Diberdayakan untuk arah sana. Ya, ya kan? Padahal mungkin banyak di antara mereka juga punya mimpi yang berbeda kan. Betul. Wow. Ada satu momen yang paling kita ingat adalah setiap kita mau ngajar ke panti asuhan, kita akan selalu bentrok dengan acara-acara hajatan waktu sebelum pandemi. Oh, Jadi misalnya, Pak kita mau ngajar ya, gitu dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi nggak bisa semuanya, karena sebagian anak-anak harus ada yang datang ke hajatan ini. Jadi kadangkala mereka lebih memprioritaskan datang ke hajatan, wajar karena memang itu sumber income, kan? Misalnya kita maklum bisa gitu dipahami, kan. ya. Tapi kadang juga kita suka ngerasa miris karena materi kita juga penting buat gitu, mereka dan sendiri, kita ada waktu selain weekend gitu, maksudnya para pengajar ini gitu kan. Wow, ya. Kompleksnya di situ. Itu waktu pertama kali kita belum akrab ya. Kalau sekarang udah akrab lebih gampang lah negosiasinya. Jadi kerasa banget di situ bahwa di panti itu obrolannya kadang pencapaian banget gitu kan. Dan realitanya nggak cuma di panti, kita juga ngobrolinnya pencapaian kan. Mostly benar. di area kehidupan kita ketemu reunian ditanyanya kerja udah di jadi mana, apa gitu ya. gaji berapa kan. Benar. Terus yang lainnya adalah mungkin pertanyaan anak berapa, anaknya udah di mana gitu kan. Benar. Nggak ada yang tiba-tiba nanya gimana perasaan hari ini gitu kan. Aduh, jelek-jelek deh ini. Ya mungkin Kak, jarang kan kita memprioritaskan itu gitu. Dan di panti itu kita pelan-pelan ngebentuk ekosistem yang seperti itu. Pada saat ketemu sama anak-anak, kita nggak nanya kamu kelas berapa, kamu sekarang udah bisa apa, tapi justru nanya hari ini kabarnya gimana, apa yang kamu rasain selama ini, gitu-gitu. Kita mereka merasa dimanusiakan ya. Betul. Wow. Jadi kembali lagi ke apa yang dilakukan YTSB. Ngapain sih Mbak? Ngapain aja gitu kegiatannya? Maksudnya kan ini cerita yang indah ya awal mulanya Sahabat Energi. Kenapa Mbak Hana punya hati untuk membangun anak-anak di panti. Cuman kita juga pengen tahu, jadi ngapain aja sih, apa yang dilakukan untuk memahami. Masa cuman kita datang, kamu apa yang kamu rasa gitu kan, pasti ya orang juga agak aneh ya ditanya ya tiba-tiba gitu. Nah, apa aja yang dilakukan? Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah sama seperti guru mendidik murid gitu ya, guru mendidik siswa. Tidak berbeda jauh, hanya saja kita berbedanya kalau guru itu di ruang kelas, kita di ruang panti gitu ya, dan Bumia di ruang Mia. Benar gitu kan. Ya kita berperan sebagai mentor. Justru kita lebih senang bilangnya adalah kita mentor, karena kita bukan guru dalam tanda kutip formal ya. Karena kan guru lebih ke subjek mata pelajaran gitu kan. Sedangkan kan kalau mentor itu lebih pendamping, membimbing gitu. Istilahnya dampingin dalam setiap proses, musim kehidupan mereka gitu ya. Proses itu gitu kan. Sedangkan kalau guru kan tingkatan kelas gitu. Terus akhirnya kita melakukan yang namanya training dan mentoring. Kalau training itu ya kita ada kelas besar, kita belajar dalam satu kelas besar, semua dikumpulin. Kalau mentoring di grup-grup sesuai dengan tingkatan usia, biar mereka pun juga lebih nyaman dalam kelompok belajar itu gitu kan. Yang kita ajarin ya tadi gitu, kita ngomongin tentang aspek perasaan. Aspek perasaannya misalnya seperti apa, ngomongin diri sendiri, ngomongin kenyamanan pada diri sendiri, ngomongin tentang hubungan kamu dengan orang lain, termasuk memaafkan diri sendiri, karena anak-anak ini kan pasti bawa oleh-oleh ya, maksudnya oleh-oleh yang tidak nyaman bagi mereka gitu, baik oleh-oleh yang keluarga disfungsional hingga oleh-oleh yang kekerasan tuh ada gitu kan. Nah kita bawa itu gitu, maksudnya ya dalam artian memang tidak semuanya akan berhasil ya sesuai dengan harapan YTSB gitu. Anak-anak jadi bisa ini dan itu gitu kan. Tapi setidaknya yang kita harapkan adalah anak-anak bisa paham gitu bahwa di dunia itu masih banyak orang yang peduli sama kamu loh gitu. Minimal itu dulu gitu. Karena dari situ mereka mau tergerakkan untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Kalau dulu anak-anak di panti ditanya abis dari panti mau kemana, mau kuliah nggak? Kuliah kemana ya? Boga duit kalau bahasa Sunda kan gitu, nggak punya uang gitu. Tapi kan karena mentor-mentornya adalah alumni dari univ ini, kemudian kakaknya mentornya adalah kuliah di tempat ini, ya mereka jadi terbuka. Oh ada loh program bidik misi. Kamu bisa jadi mereka loh, lebih terbuka. SBMPTN dan SMPTN, kamu harus hubungin siapa ya gitu. Jadi mereka tahu kan, maksudnya arahan-arahannya kemana. Bahwa mereka juga bisa atau mungkin mendapatkan kesempatan itu. Iya, betul. Selama mereka mau berusaha. Dan kita selalu menekankan kakak-kakak di YTSB itu nggak akan pernah bisa memutuskan kamu harus jadi apa.
kamu mau misalnya kerja jadi barista di kafe gitu yang notabene orang-orang menganggapnya gajinya kecil, kita nggak masalah selama kamu suka dan selama kamu nyaman dengan hidupmu itu gitu. Atau misalnya, aku milih mau nikah itu pun juga nggak apa-apa selama kamu bertanggung jawab dengan pilihanmu gitu kan. Itu yang kita tekenin gitu. Dan di panti, bayangin aja satu ibu panti harus ngurus 20 atau 30 orang anak tuh pasti nggak akan ke-handle gitu kan. Sedangkan ibu pantinya pun juga punya anak sendiri, itu kan tanggung jawab besar juga gitu. Jadi perlu kerja bareng sebenarnya. Bahasa lainnya seperti itu gitu. Wow, terus saya dengar kan juga YTSB punya tagline ya? Saling bukan silang. Saling bukan silang. Itu artinya apa, Mbak? Aku baca-baca itu takut kebalik-balik ya, saling bukan silang. Iya. Nah, itu boleh cerita nggak? Bisa kepikir tagline itu dulu deh gitu. Oke. Yang tadi awalnya refleksi bahwa hidup itu bukan cuma tentang pencapaian tapi juga perasaan. Aku sampai termangu loh ini. Kalau pencapaian kan kita cenderung akan bersikap silang ya, karena kita sikut kan, maksudnya. Silang. Kalau saling kan gini kan, dan saling kan pasti lebih compassion bahasanya kan, lebih betul. Sikap kita pun juga lebih welas asih kan. Makanya kita bilangnya kayaknya kita perlu mengkampanyekan sebuah istilah atau filosofis deh gitu kan, yang kita sebut dengan saling bukan silang. Sederhananya lagi, kita terjemahkannya adalah hidup tuh akan sejahtera, hidup kita akan lebih sejahtera ketika kita punya hubungan yang baik gitu, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi bahasanya well-being is derived from relationship gitu kan. Entah dengan diri sendiri, entah dengan orang lain. Nah, itu tuh hanya dengan saling. Kalau silang ya nggak akan mungkin gitu kan. Gitu. Dan beruntunglah tinggal di Indonesia yang negaranya gotong royong dan komunal gitu kan. Kita senang ngebantuin, altruisme kita bagus gitu kan. Kenapa nggak dipertahankan hal baik ini gitu kan. Itu yang kita bawa. Termasuk itu kita implementasikan juga ke panti asuhan. Kalau nanti kamu udah selesai dari panti asuhan, jangan lupa panti asuhan yang kamu tinggalin ini kamu harus balik lagi ya. Karena anak-anak di bawah kamu itu perlu kamu bimbing juga gitu kan. Kamu jangan lupa sama kulit kamu gitu kan. Kamu jangan lupa juga sama hal-hal yang udah ngebantuin kamu kayak gitu. Terus misalnya di saling bukan silang ada 3 prinsip kan. Misalnya saling menguatkan, saling bicara baik, sama saling mencintai lebih baik. Nah, kalau misalnya diulang, Mbak. Saling menguatkan, saling bicara baik, saling mencintai lebih baik. Wow. Misalnya saling mencintai lebih baik aja ya. Termasuk anak-anak belajar untuk setiap harinya sayang sama diri mereka sendiri. Ya awal-awal mungkin membenci gitu ya, mempertanyakan hidup mereka seperti apa, tapi kan pelan-pelan berubah tuh. Dari 5% jadi naik 6%, 7% ketika mereka makin kenal. Dan juga termasuk kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu kan. Orang yang ada di ruang lingkup panti itu, karena orang yang dalam ruang lingkup panti itu yang akan membentuk mereka kan sebenarnya. Betul. Karena kita eksternal kan, benar kan? Kita eksternal yang hanya ngasih panduan yang cuma sesekali yang akan menentukan design of life-nya adalah kamu dan lingkunganmu gitu. Dan lingkungan ini harus lingkungan yang baik gitu kan. Ya kita ngasih tahu gitu, kamu harus saling menguatkan ya. Ngomong sama teman itu yang baik-baik ya, belajar active listening ya, kayak gitu. Itu yang kita bantu arahin. Mbak, aku takjub loh. Aku cuma nggak, maksudnya takjub aja. Maksudnya sampai kepikirannya begitu gitu. Maksudnya ya banyak lah ya kita dengar, banyak kita lihat juga bahwa bukan berarti yang lain nggak peduli ya sama panti atau yayasan yang ada gitu. Cuman sampai kepikiran untuk ngajarin berkata baik gitu kan, untuk mencintai lebih baik dan lain sebagainya, itu sesuatu menurut saya ya, value-value yang sebenarnya basic, tetapi saking basicnya kadang-kadang yaitu tadi karena terlalu sering bicara tentang pencapaian yang gini-gini tuh suka nggak dipikirin. Betul. Atau cuman numpang lewat lah ibaratnya gitu. Padahal untuk mereka itu lebih penting ya, terutama mencintai diri sendiri ya. Betul. Karena itu menurut aku juga modal awal ya untuk kita bisa mencintai orang lain. Kalau dia nggak tahu caranya mencintai diri sendiri, gimana taunya kamu harus berkata baik sama orang. Orang dia ngomong sama diri sendiri, kamu jelek deh, gitu kan sendiri. Aduh, aku kok gini sih? Kok aku gini? Sebagai anak panti asuhan ya, kan? Gitu kan? Terus suruh diajarin ngomong yang baik sama temennya. Nah, gimana bisa caranya gitu kan? Iya, betul. Wow. Mbak Hana, sekolahnya apa sih? Kok pinter banget? Aku bingung. Nggak pinter loh, Mbak. Bisa aja. Tapi luar biasa artinya. Ya,
Tetapi, nah selain itu berarti biasanya ke pantinya kapan? Weekend, Tiap weekend? ya, seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah itu jadi kayak udah program reguler ya? Betul. Oke. Nah sebenarnya kalau ditanya profil anak-anak ini yang di panti ini seperti tadi Mbak Hana sampaikan kan, bahwa sebenarnya mereka bukan anak-anak yang nggak selalu nggak punya orang tua. Iya, betul. Nah boleh cerita nggak ini profilnya nih kayak gimana sih? Oke, ini biasanya miskonsepsi ya. Kalau misalnya nggak dengar panti asuhan pasti anak-anak yatim dan piatu. Betul. Padahal bisa jadi yatim, bisa jadi piatu, bisa yatim piatu, bisa duafa. Duafa itu yang tidak mampu, gitu kan. Jadi mereka yang misalnya tinggal di kampung nih, kemudian orang tuanya kurang menengah ke bawah gitu kan, mereka dibawa ke panti. Biasanya saling rekomendasi. Untuk hal-hal gitu. Sejujurnya kalau secara birokrasi dan kebijakan kurang paham ya, Hana, apakah panti ini akan ada berhubungan dengan seleksi dari dinas sosial dan sebagainya, kita belum paham. Cuma biasanya antar rekomendasi, misalnya kakaknya pernah di panti pasti adiknya masuk kayak gitu. Jadi kadang bisa saling berhubungan kan antara masing-masing orang. Oh ini keluarganya si ini gitu kan, ini keluarganya si itu gitu. Jadi memang profil di panti memang begitu beragam sebenarnya, dan itu nggak bisa disamaratain. Misalnya anak yang dari lahir udah di panti sama anak yang tiba-tiba datang pada saat SMA itu beda banget gitu. Sikap, pola pikir, ya logika aja. Yang dari kecil mungkin lebih gampang ya diasuh sama ibu pantinya. Tapi kalau yang dari SMA udah boleh-oleh dong. Oh iya benar, latar belakangnya ya. Iya, dulu ada cerita nih Bu Mia, ada satu anak panti datangnya baru ke panti itu SMP. Kemudian pada saat SD sampai SMP tuh kalau nggak salah dia salah satu anak yang tim tawuran, apa ya tim tawuran? Anak geng mungkin, geng kampung gitu ya. Suka tawuran gitu kan, suka main balap motor dan suka minum. Minumnya pun pakai yang apa namanya segala campur-campur, bodrek atau apa gitu. Oh ya ampun. Cerita dia tuh sebelum ke panti tuh dia pernah jatuh di belokan jalan gitu sampai berdarah banget. Dia kasih lihat fotonya. Terus waktu itu Hana nanya, kamu kapok nggak? Kayak gitu. Kapok Kak. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, tapi Kak Hana kan udah tahu nih latar belakang aku kayak gini. Kak Hana masih mau ketemu sama aku nggak? Dan gak bisa ngomong loh, aku ada itu. Aku gak mau nangis. Kayak diem aja gitu maksudnya. Aduh. Iya datang gitu, jadi gagap kan? Iya datang. Kenapa harus nggak datang? Oh, syukur atuh kalau Teh Hana masih mau datang. Terus itu yang pertama, itu cowok loh ngomong kayak gitu. Tapi kenapa dia nanya gitu ya? Maksudnya apa yang membuat dia berpikir bahwa orang nggak mau ketemu dia? Bisa jadi karena latar belakangnya kan anak nakal. Orang tuanya aja udah nyuruh dia ke panti. Kemana orang? Maksudnya dia udah merasa tertolak ya? Iya, orang tuaku aja udah nyuruh aku ke panti gitu. Masa? Jadi dia ngerasa kayak gak diterima ya? Ngapain Kak Hana baik-baik sama aku sih gitu. Waktu itu aku ngajakin dia ke ITB keliling-keliling kampus. Ngomong gitu udahnya. Terus ada lagi satu anak yang betul ditanya sama Hana. Kan Kak Hana udah ngajarin kamu ini gitu. Kamu kepikiran gak abis ini mau ngapain gitu kan? Terus dia jawab, jujur aku kayaknya nggak tahu mau ngapain Kak gitu kan. Aku nggak tahu mau jadi apa, dan aku tuh takut nggak bisa memenuhi ekspektasinya Kak Hana. Gimana ya kalau misalnya ternyata aku malah jadi orang biasa-biasa aja, nggak jadi orang yang misalnya kayak kakak ini masuk ITB gitu. Kayaknya aku nggak mungkin deh. Di situ tuh yang aku lihat justru bukan pesimisnya loh Bu Mia, tapi lebih ngelihat bahwa mau nerima aku nggak kalau aku jadi orang yang seperti ini. Iya, benar. Itu maksudnya. Benar. Itu kan sedih banget. Itu sedih banget ngomong gitu. Terus pernah ada lagi yang ngomong, ini laki-laki ya ini, tiga-tiganya, Kak aku mau sih baik-baik sama aku, datang ke panti tiap minggu gitu, rame ngajakin ketawa. Padahal kan aku pas lahir juga bapak aku udah mau ngebunuh aku. Bingung nggak dijawab gitu? Gak mau nangis. Gitu maksudnya. Dan itu tuh yang bikin kita ngeliat bahwa oh bener ya, ngomongin perasaan tuh sesuatu yang esensial banget gitu maksudnya. Dan jadinya kita lebih berempati sama orang karena itu gitu maksudnya. Kalau misalnya aku gitu ya, misalnya nggak bikin YTSB dan nggak ketemu sama anak-anak gitu, kayaknya nggak akan ngebentuk diri Hana yang kayak gini gitu, dan nggak akan ngebentuk orang-orang di sekitar Hana juga jadi lebih baik gitu maksudnya. Karena mungkin kita akan terus-terusan mikir, aku harus jadi apa, aku harus kemana, aku harus lari cepat. Tapi pas di panti itu kita nggak bisa gitu. Ya kan? Nggak bisa lari cepat, kita tuh harus pelan-pelan. Supaya bikin mereka terbuka dulu, nyaman gitu ya. Kan. Wah itu sampai sekarang kadang kalau ditanya gitu ya, nyesel nggak bikin panti yang itu tuh nggak ngasih kamu apa-apa gitu, nggak akan bikin kamu kayak Rafathar kok gitu kan, nggak akan bikin. Tapi kayak
kaya akan wisdom, dan itu tuh Ya. nggak ada di mana-mana gitu maksudnya. Setuju. Jika di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin mengembangkan diri di area personality, komunikasi, dan leadership, kami Energy siap membantu Anda dalam mengembangkan setiap area personality, komunikasi, dan leadership dalam bentuk in-house training, public class, workshop, dan coaching, serta video learning yang dapat dipelajari dan bisa dilihat secara mandiri di rumah atau di mana saja Bapak Ibu berada. Jangan lupa segera hubungi kami, Energy Personality and Communication. Dulu pernah loh Bu Mia, aku tuh 2019 tuh ingin berhenti ngurusin panti karena aku udah nggak kuat sama sama anak-anak yang kalau udah cerita suka tiba-tiba. Karena waktu itu belum bisa regulasi emosi ya, maksudnya belum paham gimana kapan stop, kapan lanjut gitu ya. Kalau misalnya anak-anak udah ngobrol tentang hal-hal yang traumatis nih gitu kan. Aduh, Terus pingin berhenti, Bu Mia, aku tuh maksudnya karena kitanya drain ya? drain banget, habis banget energinya gitu kan. Dulu mentor-mentornya kan cerita kan, aku tadi ketemu sama anak ini, ngobrol ini, terus anak-anaknya kadang ada yang nge-WA aku kan gitu. Aku bilang, aku mau stop aja deh ngurusin panti, aku nggak kuat, kayaknya aku mau kembali lagi seperti anak SBM ITB yang bekerja di multinasional gitu kan. Terus aku cerita di depan ibu pantinya gitu kan, Bu, Hana nggak kuat ngurusin panti ini, anak-anaknya susah banget diajak kumpul juga, masa Hana harus bangunin mereka sih, harus ngetak pintu sih gitu kan, Hana nggak kuat kata itu. Terus mentor-mentornya juga banyak yang mulai mundur karena anak-anak cowoknya susah diajak ngobrol gitu kan. Terus akhirnya ibu pantinya tuh sampai ngomong gini, megang tangan aku itu gini, Teh Hana, nggak banyak perempuan di dunia ini yang bisa meluaskan hatinya kayak Teh Hana. Aduh, Jadi Teh Hana harus tetap lanjut meskipun capek. Kalau sekarang capek nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Itu ibu pantinya ngomong gitu loh. kalau capek, ini antara mau nangis sama bukan nahan ketawa, tapi saking pengen nahan nangis jadi ketawa kan. Kalau capek istirahat aja dulu, tapi jangan give up ya, jangan nyerah gitu ya. Iya, karena nggak banyak Teh Hana yang ngurusin anak-anak di panti tuh gitu maksudnya. Jadi jangan berhenti. Dan itu tuh ibu pantinya ngomong sampai nangis. Dan itu nggak akan pernah aku dapetin dari hal-hal yang wah, kalau aku cuma ikutin jalan-jalan orang pada orang normal gitu ya, step by step, kayaknya aku nggak akan dapat rasa itu gitu. Ya, setuju. Terus aku inget banget, aku inget banget kemarin banget ke panti gitu kan. Terus habis dari panti, bapak pantinya tiba-tiba ngechat panjang banget, Teh Hana makasih banyak ya udah bantuin anak-anak. Semoga Teh Hana bisa kayak gini. Semoga teman-temannya Teh Hana bisa lancar apapun yang mau dijalani gitu. Terus ya kadang yang kayak gitu tuh yang nggak pernah bisa didapetin gitu, momen-momen itu gitu. Jadi ya kadang sampai sekarang kalau ngerasa capek nggak capek, tapi mikirnya selalu kalau misalnya bukan kita yang ngelakuin siapa. Iya. Aduh, gitu. Aku takjub dengan hatimu, Mbak Hana. Tapi benar ya, nggak tahu saya kuat nggak. Ini ngomong-ngomong, ulang tahun Mia besok mau ke panti. Ya. Doakan aku teman-teman supaya tidak terlalu sering mencucurkan air mata. Karena ya itu tadi ya, pasti akan ketemu dengan banyak pergumulan, banyak pesimisme dari anak-anak itu yang memang perlu dikuatkan, perlu dimanusiakan, ya. Betul. Bahwa mereka juga layak untuk mendapatkan sesuatu, untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik. Luar biasa Mbak Hana. Aku nggak bisa berkata-kata apa lagi. Jadi sahabat Energy, tunggu aja liputan berikutnya bagaimana Ruang Tamu Mia dengan Yayasan Teman Saling Berbagi akan kolaborasi, ya kan? Untuk kita mengunjungi beberapa panti asuhan dan kita akan bagi ilmu, kita akan main bareng, kita akan duduk bareng. Mungkin kalau yang pasti nangis bareng. Aku sih yang nangis. Tapi luar biasa, saya apresiasi sekali apa yang dilakukan Mbak Hana. Thank you banget udah berbagi di Ruang Tamu Mia. Semoga apa yang disampaikan Mbak Hana menginspirasi sahabat-sahabat Energy yang melihat dan mendengarkan episode kali ini dan mungkin punya hati yang sama tapi nggak tahu ya mau ngapain gitu, atau mau
mau bikin apa. Nah, mungkin Iya, betul. bisa nanti ngobrol lebih detail sama Mbak Hana. Siapa tahu bisa saling berbagi, berkolaborasi, saling bukan silang. Luar biasa. Sekali lagi thank you Mbak Hana. Sama-sama. Sampai ketemu besok. Iya, sampai besok. Sampai jumpa Energi. Dadah.